Keris Empu Gandring itu merupakan senjata yang terkenal dalam riwayat berdirinya kerajaan Singasari. Dan keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti sekali yang bernama Empu Gandring. Kalau misalkan teman-teman ada di sebelah saya bakal kasih tahu nih baunya seperti apa teman-teman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghuni bumi, balik lagi dengan saya Asror KHB. Wow, alhamdulillahirobbilalamin, kalian pasti play video ini di bulan Ramadan. Ya bener banget, di bulan Ramadan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi berpuasa terutama, teman-teman harus semangat terus puasanya. Pokoknya harus full 1 bulan. Oke, setuju ya? Dan kalau misalkan teman-teman yang tidak berpuasa, saling menghargai kepada umat-umat yang berpuasa. Oke teman-teman, let's go, meluncur. Nah, jadi gini teman-teman, berbicara tentang konten ini, hari ini saya akan menuruti kemauan teman-teman ya. Seperti biasa, banyaknya komentar dari plus 62 atau para penghuni bumi terutama ya. Komentar apa sih yang banyak dan barang apa sih yang bakal saya review hari ini atau video kali ini? Saya akan mereview dari banyaknya komentar, yaitu adalah keris Empu Gandring. Tapi sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, bunyiin loncengnya, jangan sampai kalian ketinggalan video terbaru dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, saya tunggu sampai sekarang. 1, 2, 3, mantap. Oke, jadi gini teman-teman, kalau misalkan berbicara keris Empu Gandring, pasti kita ngerasain lah keris Empu Gandring itu ya tenornya luar biasa kan. Itu di zaman kerajaan Singasari deh kalau nggak salah teman-teman. Nah gini teman-teman, kalau biar lebih enaknya lagi ya kan nih, teman-teman boleh lihat dulu nih. Di sana banyak barang-barang kuno nih biar teman-teman tahu, lihat. Nah kameramen boleh ke situ aja. Nah nanti saya akan nunjukin keris Empu Gandring ke depan teman-teman. Tapi saya bakal duduk di sini biar lebih enjoy dan biar bisa lebih menikmati suasana perasaan ketika saya tunjukin keris Empu Gandringnya seperti apa teman-teman. Dan teman-teman jangan kemana-mana dulu, saya sebentar lagi mau siapin tempatnya. Nah teman-teman boleh lihat ini tempatnya kayak gini ya. Ini adalah tempat-tempat barang kuno saya. Dan teman-teman yang berkomentar dan belum saya jawab dan belum saya bikin videonya, teman-teman bersabar ya, tolong sabar, karena banyak banget yang berkomentar, bukan 1 2 tapi ratusan bahkan ribuan. Terima kasih yang selalu dukung video saya dan berkomentar terus-menerus, komentar terus biar saya tetap semangat. Oke? Oh iya, biar saya juga nggak lupa barang apa lagi nih yang saya bakal review gitu teman-teman. Nah lihat teman-teman di sini banyak banget kan. Ini salah satunya ada di komentar kalian nih teman-teman. Ini adalah salah satu barang yang kalian komentari gitu. Pasti ada di sini. Mau kemarin yang berbicara, "Bang, besi kuning." Ya banyak lah, merah delima, terus jenglot, banyak lah. Pokoknya macem-macem lah. Nah, sekarang boleh lihat di sana. Di sana aja banyak keris-keris banget. Udah dari sini aja lah, jangan jauh-jauh. Di situ lemari itu udah banyak banget gitu kan. Makanya terus komentar dan sabar. Oke, teman-teman, let's go. Gue beresin dulu tempatnya. Kalian tunggu dulu sebentar, saya mau beresin tempatnya. Jangan kemana-mana, oke? Tunggu, ayo kita beresin. Oke teman-teman, sekarang saya udah duduk dan saya udah akan mengeluarkan keris Empu Gandring seperti yang teman-teman komentar atau teman-teman minta. Saya bakal nunjukin depan teman-teman dalam hari ini juga. Tapi teman-teman harus ketahui dulu nih, keris Empu Gandring itu merupakan senjata yang terkenal dalam riwayat berdirinya kerajaan Singasari. Pasti teman-teman tahu ya kerajaan Singasari, karena ya waktu SMP, waktu sekolah juga kan kita diajari tentang sejarah kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, dan kerajaan Singasari. Nah, Empu Gandring ini adanya di kerajaan Singasari teman-teman, yaitu di daerah Malang, Jawa Timur yang sekarang. Keris ini tuh terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singasari teman-teman, termasuk pendiri dan pemakainya sendiri, yaitu siapa coba? Yaitu Ken Arok. Dan keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti sekali yang bernama Empu Gandring. Berarti kalau misalkan kerisnya ini namanya Empu Gandring, berarti keris Empu Gandring ini adalah nama pembuatnya sekaligus nama kerisnya teman-teman. Cuman keris Empu Gandring ini dipesan oleh Ken Arok
Gitu teman-teman, salah seorang penyamun yang menurut seorang Brahmana bernama Loh Gawe adalah titisan Wisnu teman-teman. Waduh, sakti sekali ya Empu Gandring ini teman-teman. Nah, Ken Arok memesan keris ini tuh kepada Empu Gandring nih teman-teman ya, dengan waktu 1 malam saja. Lo bayangin deh teman-teman, kalian bayangin ya, bikin keris sakti cuman 1 malam. Itu kan merupakan pekerjaan yang sangat mustahil sekali teman-teman. Ya mana mungkin lah kita aja yang mahat pisau biasa aja berhari-hari ya kan. Ini malah kok butuh waktu sehari. Udah mah sehari kerisnya sakti lagi gitu teman-teman. Ya mustahil lah kalau misalkan dibilang harus 1 hari. Dan apalagi ini tuh dibikin dengan para empu. Ya nggak mungkin lah kalau empu-empu pada waktu itu bisa bikin keris dalam 1 malam. Biasanya bikin keris itu 3 atau sampai 1 minggu teman-teman, bahkan berbulan-bulan. Nah kalau misalkan berbicara tentang empu ya, empu itu gelar bagi seorang pandai logam yang sangat sakti teman-teman, makanya dipanggil empu. Empu kalau di sini tuh apa ya, mbah ya, bisa dibilang mbah lah seperti itu teman-teman, nenek kakek gitu teman-teman. Nah namun gini teman-teman, namun Empu Gandring ini menyanggupinya teman-teman. Jadi ya kalau misalkan dibilang hebat sih hebat teman-teman Empu Gandring ini, karena jarang sekali empu Gandring ini yang menyanggupi pekerjaan yang lumayan tidak masuk akal gitu loh. 1 hari harus beres teman-teman. Ya gimana ya teman-teman, jadi Empu Gandring ini menyanggupinya dengan kekuatan gaib ternyata teman-teman. Waduh, berarti Empu Gandring ini sakti teman-teman. Bahkan kekuatan tadi ya, kekuatan si Empu Gandring ini ditransfer ke dalam keris buatannya itu teman-teman. Luar biasa sekali teman-teman. Kalau misalkan ngomongin transfer ya, kalau misalkan transfer duit ya, ini malah transfer ilmu loh. Bayangin loh kameramen, gimana nih transfer ilmu loh. Ilmu itu transfernya bukan ke orang lagi. Jadi kita ngebikin keris, kita transfer ilmu kita ke buatan kita gitu, pembuatan kita gitu. Waduh, jadi ya tambah sakti aja keris itu teman-teman. Nah selanjutnya, setelah keris itu menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan yang supranatural yang konon katanya ya melebihi keris pusaka masa itu. Jadi keris Empu Gandring ini keris yang paling sakti di masa itu teman-teman. Nah setelah kerisnya jadi, Empu Gandring ini ngelanjutin pekerjaannya membuat sarungnya teman-teman, sarung kerisnya itu. Cuman pada waktu itu ketika Empu Gandring lagi membuat sarung kerisnya itu belum jadi teman-teman. Dan akhirnya si Ken Arok itu datang untuk mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah 1 hari dan harus diambil. Bentar. Berarti gini teman-teman, si Ken Arok ini memesan kepada Empu Gandring agar keris itu dibuat dan beres dalam 1 malam. Gitu teman-teman, mungkin gitu, kejar target teman-teman gitu. Cuman Empu Gandring ini tidak menepati janjinya dan keris itu tidak jadi. Akhirnya keris tersebut diambil sama Ken Arok dan ditusukkan kepada Empu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji teman-teman. Dan katanya juga dia nusuk itu katanya buat menguji kesaktian keris tersebut. Terus kan udah ditusuk tuh teman-teman ya. Nah dalam keadaan sekarat loh teman-teman, Empu Gandring ini udah ditusuk dalam keadaan sekarat. Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Bayangin saktinya orang dulu seperti apa teman-teman. Mungkin teman-teman tahu 7-nya itu siapa aja. Kan ada Ken Arok tuh yang pertama, terus yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang keempat dan sampai yang ke-7-nya itu siapa. Teman-teman boleh berkomentar kalau tahu ya, silahkan berkomentar. Dan kalau misalkan tadi ada cerita dari saya yang salah, teman-teman boleh membenarkannya. Oke teman-teman, karena saya juga hanya manusiawi ya, tidak luput dari kesalahan gitu teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama ya teman-teman, saya mau ngambil kerisnya langsung seperti apa keris Empu Gandring ini. Tapi sebelum kalian lanjut, saya ingin memberitahu dulu kepada kalian bahwa saya udah cari dan searching dimanapun itu, bahwa kebanyakan keris Empu Gandring itu hampir mirip seperti ini ya, seperti ini, dan banyak yang mirip banget seperti ini. Di web manapun saya cari Empu Gandring ya keluarnya seperti ini. Dan alhamdulillah saya punya yang mirip seperti ini teman-teman. Dan kalau misalkan berbicara tentang keasliannya, ya teman-teman boleh nanti menilai seperti apa asli atau tidak bentuk dari keris Empu Gandring yang saya punya ya teman-teman. Sebentar, teman-teman gak boleh kemana-mana, teman-teman tunggu sini. Saya mengambil keris Empu Gandring yang udah saya minta izin sama abah saya ya teman-teman. Tunggu di sini teman-teman, saya bakal ngambil kerisnya. Jangan kemana-mana.
Oke teman-teman, sekarang saya udah ambil kerisnya dan ini adalah keris empu gandring yang hampir mirip seperti ini ya. Mudah-mudahan ini benar adalah keris empu gandring teman-teman. Dan sebentar lagi saya bakal buka dalamnya seperti apa. Tapi sebelum saya keluarkan kerisnya, saya ingin berbicara atau meminta maaf terlebih dahulu kepada sesepuh keraton atau yang lebih paham dari keris ini teman-teman, atau para penghuni bumi. Oke, saya sebentar lagi bakal buka. Cuman ya tadi itu seperti biasa teman-teman, saya ingin meminta bantuan kepada kalian. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe. Kalau udah diklik jangan diklik lagi, kan warna merah tuh diklik ya, jadi warna abu-abu udah jangan diklik lagi gitu teman-teman, karena biar membantu channel saya lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, terima kasih atas bantuan kalian dan sebentar lagi saya bakal buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah tingkah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya buka ya. Bener ya teman-teman, hampir semua barang kuno atau barang mistis atau barang peninggalan zaman dulu yang ada di rumah saya itu rata-rata dikasih minyak. Minyaknya itu minyak kayak menyan gitu teman-teman, atau minyak nyong-nyong. Kenapa ya itu teman-teman? Itu kayak baunya itu kayak kalau kalian pernah nyium bau minyak buat orang meninggal, persis sekali baunya kayak itu. Ini kalau misalkan teman-teman ada di sebelah saya bakal kasih tahu nih baunya seperti apa teman-teman. Oke, sekarang saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah keris empu gandring yang saya punya. Teman-teman boleh menilai sendiri ini asli apa enggak. Dan mungkin ini adalah keris empu gandring punya abah saya, entah dari mana dapatnya. Cuman katanya ini sarungnya udah diganti teman-teman dengan sarung yang baru. Karena ya teman-teman boleh lihat sendirilah, ini sarungnya masih baru, tapi dalamnya itu tua sekali besinya teman-teman. Dan sebentar lagi saya bakal buka dalamnya seperti apa. Kita buka sekarang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka teman-teman. Ini dia keris empu gandring. Nah, teman-teman boleh lihat di sini. Ini adalah keris empu gandring ya. Keris empu gandring yang saya punya. Dan teman-teman boleh lihat di sini. Kelihatan nggak? Kalau misalkan nggak kelihatan, saya deket. Kelihatan nggak kameramen? Kurang. Saya deket ya. Boleh lihat teman-teman. Di sini kayak ada hidung-hidung gitu. Dan kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini tuh kayak gambar wajah penyihir atau ya wajah apa gitu. Cuman ya boleh teman-teman lihat juga, besinya tuanya luar biasa teman-teman. Boleh teman-teman lihat, ini tua banget ya. Ini bener-bener keris berumur tua banget. Gak mungkin kalau umurnya puluhan tahun, pasti ini umurnya ratusan tahun saya yakin. Karena ya teman-teman boleh lihat. Udah. Nah, ini adalah keris empu gandring. Nah, boleh teman-teman dengar suaranya pun, mohon maaf, saya pukul sedikit, saya sentik sedikit. Tua sekali teman-teman. Dan baunya ini lebih nyengat daripada keris Nogososro yang kemarin loh. Bau banget dan jujur saya ini panik loh. Teman-teman boleh lihat aja saya keringetan teman-teman. Saya takut tuh. Saya takut teman-teman, saya jujur aja kalau saya takut ya takut, karena ya ini bukan sembarangan sebenarnya. Cuman saya udah minta izin. Apapun kalau misalkan itu bentuknya mistis, kalau misalkan kita izin insya Allah nggak kenapa-napa, asal izin. Terutama numpang nggak sembarangan ya teman-teman. Oke teman-teman, saya duduk lagi. Ini adalah keris empu gandring ya. Ini adalah keris empu gandring yang teman-teman minta kalau misalkan saya punya kerisnya. Dan sekali lagi saya liatin ke teman-teman, kalau misalkan keris empu gandring ini kayak ada akarnya, besinya tuh kayak ada akarnya, ya kan? Tuh kayak akar lagi tuh kayak tumbuh akar. Entah ini karena ada kadar apanya gitu, ya inilah. Pokoknya tempaan dulu tuh ya kayak begini teman-teman, aneh gitu. Tempaan dulu tuh aneh gitu, ya kan tuh. Ada nggak coba hal-hal yang kayak gini sekarang? Ada nggak coba teman-teman lihat? Ada? Tuh teman-teman boleh lihat aja, tempaannya tua banget teman-teman. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Keris empu gandring ini benar-benar tua sekali. Kalau misalkan kita berbicara tentang looknya ya, looknya kalian boleh lihat di sini teman-teman. Ini looknya lebih sedikit ya, teman-teman di rumah boleh menyimpulkan ini look yang berapa, karena saya tidak berani menyebutkan.
Ya tahu sendirilah, kemarin banyak yang protes soalnya teman-teman. Saya salah menyebutkan, padahal saya nanya-nanya juga. Dan katanya itu look 7 look ini ya. Entahlah, ya yang lebih paham silahkan menilai sendiri ini look yang berapa ya. Silahkan berkomentar ini look yang keberapa. Dan silahkan kalian menanggapinya, ini asli atau enggaknya. Ya kalian boleh lihat lah. Ini tuanya tua banget besinya. Oke, cukup ya teman-teman. Oke. Ya, mungkin ini aja Kris Empu Gandring. Dan saya yakin sih ini sebenarnya serangkainya juga tua sebenarnya, cuman karena udah diganti karena mungkin hancur atau kenapa ya, entah abah saya dia bilang, wah nih review aja nggak apa-apa Krisnya, cuman ini tempatnya baru karena tempatnya hancur yang lamanya, entah tahu kenapa. Nah nanti teman-teman makanya stay terus di video saya bakal bikin video bareng abah saya atau babeh saya ya, tentang barang-barang mistis terutama teman-teman. Saya duduk lagi. Dan mungkin itu aja teman-teman di video kali ini tentang Kris Empu Gandring. Sebelum itu saya masukin dulu krisnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya masukin krisnya. Saya taruh dulu teman-teman sebentar. Saya masukin ke dalam sarungnya lagi karena ya sarung kayak gini kan serem banget. Saya masukin dulu. Saya tutup teman-teman. Saya pangku aja dulu teman-teman. Oke, mungkin itu aja video kali ini tentang Kris Empu Gandring. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau misalkan teman-teman lebih tahu sejarah tentang Kris Empu Gandring, silahkan berkomentar di bawah. Sekali lagi saya ingetin, aktifin loncengnya dan jangan lupa klik tombol subscribe. Karena untuk membangun video saya lebih maju dan biar saya juga sering upload video-video terbaru. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini tentang Kris Empu Gandring. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Asror KHB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye para penghuni bumi.